Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Puji Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan sebuah pesan yang saya beri judul Sabat, Libur, Doa. Saya ulang lagi, Sabat, Libur, Doa. Istirahat itu berkat jikalau kita melakukannya dengan tepat. Tapi kadang-kadang kita dicobai pada saat kita nggak sesibuk sehari-hari. Di situ manusia cenderung untuk lengah, kerohaniannya turun, lalu berbuat dosa. Saya yakin firman yang dibagikan hari ini akan membuat kita berbuah lebat di setiap musimnya. Apapun yang kita perbuat akan berhasil diberkati. Kita buka sama-sama di Yesaya pasal 58, ayat 13 dan 14, 2 ayat saja. Dan di Alkitab kita bahasa Indonesia ada tajuk atau judulnya menghormati hari Sabat. Saya bacakan ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku, kata Tuhan, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Hari Sabat ini tricky. Hari Sabat adalah salah satu daripada perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Malah justru orang-orang Yahudi yang ortodoks sangat fanatik untuk memelihara hari Sabat. Sampai-sampai di kitab Injil, Yesus dan murid-muridnya seringkali dikecam gara-gara mereka tanda kutip melanggar hari Sabat. Padahal mereka berhak karena Tuhan itu adalah Allah atas hari Sabat. Sabat menjadi bahan debat. Sabat itu Sabtu atau Minggu ya? Yang mana lebih alkitabiah? Itu bukan maknanya. Sabat itu artinya simpelnya istirahat. Adalah waktu yang kita sisihkan atau kita memang label waktu itu kita persiapkan khusus alias dikhususkan untuk kita banyak worship, banyak menyembah Tuhan. Waktu ketika kita bisa memperhatikan orang-orang yang kita kasih, kita cintai, keluarga, dan orang-orang terdekat. Sabat adalah sebuah platform komunikasi, supaya kita nggak terus HP-an. Agar supaya kita itu berinteraksi dengan manusia nyata, mata pandang mata, wajah pandang wajah. Hari Sabat itu indah, bukan diciptakan sebagai hukum Taurat. Tapi diciptakan sebagai alat untuk mempererat kita dengan Tuhan, alat untuk membuat kita sehat. Saya rasa manusia itu seringkali nggak nangkep ya isi hati Tuhan. Kita baca ayat 13, coba kita telusuri. Di musim liburan, apa maksud ilahi? Kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk rest bentar? Nggak rest total. Nggak ada orang bisa rest total, itu berarti rest in peace, itu mati nanti. Restnya itu rest sebagian, tapi kalau kita memang kerja harus profesional. Tapi kalau kita mau rest juga harus profesional. Kalau tidur ya tidur. Nah disinilah masalah manusia, kenapa stres berat, kenapa harus minum berbagai obat depresan. Karena waktu tidur, dia nggak mau. Dia nggak bisa. Bukannya nggak mau kadang-kadang, sebagian besar orang yang punya masalah susah tidur itu bukan karena nggak mau, tapi nggak bisa. Tapi nanti waktu dia harusnya kerja, ngantuk. Disinilah masalahnya. Tuhan itu ajaib loh, menciptakan manusia itu satu hari tidur 8 jam kebutuhan. Kalau satu hari 24 jam itu sepertiga hidup kita itu bobo. Sleeping. Why? There must be a divine purpose. Pasti akan ada tujuannya di dalam istirahat. Kalau enggak nanti ya pernikahan juga enggak baik. Dikit-dikit langsung emosian. Nanti kalau kerjaan juga nggak bagus, karena nggak jernih pikiran. Keputusan-keputusannya pasti banyak bolong-bolong cerobohnya, sekalipun IQ-nya setinggi langit, pasti ada kecolongan. Karena itu
jangan pernah mengubah takdir ini. Mari kita mengerti maknanya. Saya rasa segala musim harus ada Allah berbicara, harus ada suara Tuhan. Izinkan saya ya melengkapi Anda, empowering you. Di musim-musim liburan, beberapa orang cuti, ada yang di rumah, ada yang pergi. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Menginjak hukum Sabat gimana caranya? Dengan kita setengah-setengah menginjak-injak hukum Sabat, bukan sebagai hukum Taurat, tapi kita tidak menghargai itu. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Kalau kamu tidak menginjak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ternyata Sabat disebut hari kudus loh. Itu bukan hari religius, tapi Tuhan menganggap itu penting dalam kehidupan manusia, jangan dilanggar. Kalau kita langgar ya, nggak peduli serohani apapun, kalau ngawur makan, kehidupannya nggak sehat, lifestyle-nya salah, tak peduli urapannya setinggi apa, jatuh sakit dia. Ada hukum yang harus kita hargai. Nah, hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Kita itu diciptakan juga untuk istirahat. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Kalau kamu menjadikan hari Sabat itu hari kenikmatan, nikmati masa-masa kita bisa bersabat. Nanti saya jelaskan Sabat itu apa. Jadikan itu hari kudus. Ketika manusia tidak berbuat apa-apa, cenderung seperti Raja Daud, dikasih istirahat kok nggak kamsia, kok nggak terima kasih sama Allah Bapa. Jalan di atas sotoh sana, lihat Batsheba. Dikasih hari Sabat kok malah berdosa. Di antara kita seringkali loh, dosa itu waktu liburan. Seperti anjing yang tidak terlatih, keluar kandang atau keluar rumah dan liar. Nggak boleh. Kita nggak boleh berubah jadi orang. Waktu sibuk, orang ini. Nanti waktu libur, beda sekali. Udah seperti orang yang liar, nggak kenal Tuhan. Jangan juga ya. Kita harus konsisten ikut Tuhan itu. Baik tidak baik waktunya beritakan firman, dan berbuah di segala musimnya. Segala musim harus berbuah kebenaran. Sabat itu hari kenikmatan, hari kudus Tuhan. Jadi janganlah kita berbuat dosa di waktu luang. Nganggur aku, ngapain dia? Dosa Nganggur aku, ngapain dia? Mendukakan hati Allah. Tapi kalau mau pelayanan, persiapan. Doa-doa minta double porsi pengurapan. Latihan. Kenapa? Karena pelayanan. Kan dilihat manusia. Hari Sabat itu dilihat Allah. Jangan berdosa di waktu luangmu. Janganlah jauh sama Tuhan di waktu menganggurmu. Kalau dikasih liburan, nikmatilah. Jadikan itu hari kenikmatan. Kalau dikasih break, kasih istirahat, nikmatilah. Apabila engkau menghormatinya dan dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Tulis dulu deh, poin pertama. Ya, dalam judul Sabat Libur Doa, nomor 1 yang kita bisa pelajari, Sabat adalah waktu kualitas yang disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. Tulis itu. Itu poin ke-1. Sabat adalah waktu kualitas. Katakan waktu kualitas. Sabat adalah waktu kualitas yang disengaja. By planning kalau bisa, by design. Waktu kualitas yang disengaja untuk apa sih? Untuk nganggur. Loh, liburan pun adalah sebuah pekerjaan loh. Istirahat pun sebuah perbuatan. Tidak boleh kita itu nganggur total lalu tidak ada visi. Ketika kita tidak berbuat apa-apa. Ketika kita take a break atau ambil saat rehat. Jangan sampai kita itu mengira bahwa, let's kill time. Ayo kita isi dengan perkara-perkara yang gak berguna. Menjalankan acara kita yang mendukakan hati Allah, atau mengurusi urusan kita sendiri seenak gua, atau seenaknya saja. Gak boleh. Setiap kali kita diberi waktu pause, atau berhenti sejenak, itu ada maksud Allah. Segala sesuatu itu ada visinya. Hidup itu harus purpose driven, hidup itu harus didorong dengan nafas tujuan Allah.
Bahkan sabat pun ada tujuannya, makanya dijadikan perintah. Bayangin, istirahat aja diperintahkan loh. Jangan sampai kita itu kacau soal begini. Sabat adalah waktu kualitas yang disengaja, harus disengaja. Main perintah. Sama orang jangan, tapi sama jiwa sendiri harus main perintah. Sabat adalah waktu kualitas yang disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu tujuan. Tujuannya adalah bersekutu dengan Tuhan. Dan bersekutu dengan keluarga kita. Paham saya. Tuhan kasih kita waktu istirahat. Makanya orang kuno, mama kita, grandma, ya kan? Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang tua kita, sebelum kita selalu ajarkan kita, sebelum tidur, doa dulu. Jangan tinggalkan tradisi itu. Nggak baik memang jadi orang Kristen yang semata-mata tradisional. Kita harus belajar sesuatu yang baru, terbuka sama Roh Kudus. Tetapi ada tradisi tertentu perlu dipertahankan. Menurut saya baik sih sebelum makan doa dulu. Supaya nggak lupa gitu loh. Ingatkan diri sendiri, Tuhan sih nggak perlu didoai. Tuhan sih selalu tahu, dialah sumbernya. Doa makan itu untuk kita juga, untuk mengingatkan siapa yang memberi kita makan. Bapa kita di sorga memberi kita rezeki kita hari ini. Doa sebelum tidur juga bagus, jangan ditinggalkan. Itu mengajari kita kalau sampai kita nggak bangun, kita sudah bersama dengan Kristus. Tapi kita tahu bahwa tidurku pun bukan nganggur. Tidur ini pun aku harapkan mimpi indah. Paling tidak, kalau saya nggak mimpi apa-apa, spirit saya di-refresh, tubuh saya di-reset. My mind, pikiran saya disiapkan untuk perkara baru pagi hari. Saya anggap kalau saya setiap kali malam tertidur itu ya, Tuhan lagi kerja. Saya tidur 8 jam, malaikat rapat. Makanya, everyday maksimal, tiap hari maksimal. Sabat itu adalah waktu kualitas yang dijaga atau disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan keluarga kita. Sebenarnya atur sendiri komitmennya. Atur komitmen. Siklus waktunya itu kita yang manage atau kita yang mengatur sendiri atau kita yang mengaturnya. Di tradisi Yahudi ya, ada 3 macam sabat yang sangat penting. Sebenarnya di Perjanjian Lama rada tidak dilakukan atau dipatuhi. Makanya mereka mengalami masalah berat. Sejarah Israel membuktikan hari Sabat itu adalah siklus 7 hari. Ini betul sekali. Setiap kali hari ke-7, nggak tentu harus Sabtu, hari Minggu, nggak tentu. Pokoknya siklus 7 hari. Hari ke-7, itu lebih baik slow down. Karena badan kita nggak tahan, nir nggak tahan. Ginjal bisa masalah. Saya bukan dokter, tanya dokter aja. Masalah kita bisa berat. Coba baca terus sekalipun di bawah sentrongan lampu. Tidak kasih mata istirahat. Bentar lagi tebel tuh kacamata. Jadi kita ini makhluk siklus 7 hari. Jangan fanatik, Sabtu atau Minggu. Kenapa saya sebut Sabat gereja kita itu Minggu? Karena memang itu yang disepakati di Indonesia. Misalnya, hari Minggu, hari libur. Makanya hari Minggu. Tapi mungkin kalau di Pakistan beda. Hari Jumat hari libur nasionalnya. Setiap hari istirahat setiap minggunya. Ya udah gereja hari Jumat. Jangan fanatik lah. Misalnya sekarang hari Rabu. Apa sih garansinya ini Rabu beneran? Saya ajak pikir ya. Kalau dari Adam dan Hawa dihitung, siapa yang menentukan hari ini Rabu? Siapa tahu mereka salah hitung 1000 tahun lalu. Ternyata ini hari Senin. Tapi kita sudah terlanjur bilang ini Rabu. What is Rabu? What is Senin? Bukankah matahari terbenam dari terbit matahari sampai pada terbenamnya? Nama Tuhan patut dipuji. Jadi jangan fanatik dengan hari apa. Mau sana hitung salah kalkulasi? Bagi saya sih, saya nggak fanatik hari. Karena Tuhan yang patut dipuji dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Disitulah banyak orang burn out. Atau kualitasnya turun. Jatuh mesin. Kok beda ya? Masakannya dulu tuh enak. Tapi kok sekarang nggak sesedap biasanya? Ya iyalah. Kalau tanah itu terus digarap, nggak pernah istirahat. Dulu cabai rawit, sekarang jadi cabai tawar. Dulu kecil gitu, superhero, pedas luar biasa. Sekarang kecil gitu, nggak ada rasanya. Mau gede-gede juga tidak pedas sama sekali. Tanahnya lelah. Makanya bangsa Israel itu punya tiga siklus. Yang ini masih mereka perbuat, masih mereka lakukan. Yang siklus 7 harian alias hari Sabat. Kalau orang Yahudi itu Sabtu. Yang 7 hari mereka lakukan. Ada satu yang mereka nggak lakukan. Tahu apa itu?
Namanya Sabbath year. Tahun Sabat. Setahunan itu disabatkan. Itu 6 tahun mereka kerja, tahun ke-7 istirahat. Itu nggak dilakukan sama bangsa Israel. Apalagi yang satu lagi, tahun Yobel namanya. 7 kali 7, 49, tahun ke-50 tuh, Jubilee. Itu Yobel. Itu yang nggak dilakukan. Gara-gara mereka nggak lakukan yang kedua dan ketiga ini, tahun Sabat dan tahun Yobel, makanya bangsa Israel diangkut ke Babilonia itu atas kehendak Allah, memang karena mereka dosa, tapi Tuhan juga berbelas kasih atas ciptaannya. Meskipun manusia itu yang punya roh, yang menyembah Allah, manusia itu hidup kekal, tapi Tuhan itu juga rasa sayang loh dengan semua ciptaannya, hewan, alam semesta, tanah. Diistirahatkan Yerusalem dan Israel selama 70 tahun, untuk setiap tahun mereka colong Sabat year, tahun Sabat. Diistirahatkan 70 tahun, the land, tanah itu. Jadi kita tahu bahwa di hari Sabat itu kita beristirahat dengan tujuan. Dan bangsa Israel melakukan siklus ini, kita nggak usah ikuti dengan letterlek atau secara literally atau secara harafiah. Karena kita tidak masuk ke sorga karena mengikuti peraturan. Kita diterima Tuhan karena kasih karunia, karena iman. Iman pada Tuhan Yesus. Namun kalau kita pelajari perjanjian lama, ayat-ayat seperti ini, kita jadi ngerti maksud Tuhan adalah supaya kita itu hidupnya balance dan sehat. Atur sendirilah komitmennya. Ya. Atur sendiri siklus waktunya. Ada hari di mana kita tutup toko. Ada hari kita itu tinggalkan semuanya, kita doa. Ada hari yang kita khususkan tiap minggu. Pikiran kita jangan setengah-setengah waktu kita ke gereja. Matikan HP dulu, ibadah. Nggak usah ngecek terus, percayakan pada Tuhan. Tuhan pasti akan jaga. Yang tutup tokonya misalnya, nanti lihat ya, akhir bulan totalan, ternyata sama loh dengan kalau buka 7 hari seminggu. Tuhan itu memberikan berkat sebelum Sabat itu 2 kali lipat. Kalau mau ceri lelah, bukan Tuhan membangunnya, ya bisa, tetap akhirnya sama. Saya nggak mengajarkan tentang Sabat, libur, dan doa ini sebagai hukum Taurat, tapi sebagai suatu langkah smart. Sabat itu diciptakan untuk orangnya. Oh, haleluya. Yang pertama, Sabat adalah waktu kualitas yang disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. Nggak heran ya, tahu nggak kata holiday? Liburan itu kan dari kata holy day. Bukankah dari kata hari kudus? Ayat 13b bunyinya, apabila engkau menghormatinya, ayat 13b, dari awal. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, holy day, hari kudus Tuhan, the holy day of the Lord, holiday. Kalau bahasa Inggrisnya, hari kudus itu holy day. Bahasa Inggrisnya liburan, holiday. Itu semuanya adalah gabungan, singkatan. Hari yang mulia apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Lihat nomor 1, enggak jalankan segala acaramu. Yang kedua, tidak ngurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, ya kan? Maka engkau akan bla bla bla. Coba saya tunjukkan poin kedua. Sewaktu bersabat, hindari urusan sendiri dan berkata yang sia-sia. Jangan jatuh dalam dosa waktu liburan. Waktu diizinkan Tuhan nganggur, maksimalkan, jangan bunuh waktu, karena itu waktu berharga sekalipun tidak berbuat apa-apa. Karena itu, waktu Tuhan memberi kita kelonggaran, waktu Tuhan memberi kita kenikmatan, bersyukurlah, jangan sia-siakan. Janganlah engkau menjalankan segala acaramu, janganlah semena-mena seenaknya. Dengan tidak mengurus urusanmu, jangan seolah-olah nggak ada bedanya kalau nggak liburan. Orang yang tanggung setengah-setengah, pas dikasih break nggak break. Pas kerja, ya kerja. Orang gitu dikasih break nggak break, nanti suatu hari dia akan broken. Mungkin nggak pikirannya, health atau kesehatannya. Mungkin marriage-nya, pernikahannya. Mungkin hubungannya dalam keluarga. Apalagi hubungannya dengan Tuhan. Waktu doa, kepikiran. Nanti pada waktu harus mikir, berdoa Tuhan tolong saya. Nanti waktu doa, kepikiran lagi nggak bisa doa. Itu namanya orang yang gentayangan. Yang mengurus urusannya sendiri. Dan juga
Jangan berkata omong kosong. Sewaktu bersabat, karena sabat adalah waktu kualitas, gunakan dengan hikmat. Sewaktu bersabat, hindari urusan sendiri. Dan hindari berkata yang sia-sia. Jangan masuk dalam pembicaraan yang menimbulkan perdebatan, atau pembicaraan yang terlalu berat. Apalagi gosip dan fitnah yang menimbulkan pertengkaran. Aduh sudah janganlah. Eman-eman sayang waktunya. Kita kadang-kadang terpancing. Waktu sibuk kan kita nggak mikir. Tapi setelah kita bersama-sama atau sama keluarga, malah emosian, malah suka marah. Waduh, tidak jarang juga seringkali kitalah yang merusak waktu kualitas dengan keluarga. Padahal kita udah nantikan itu. Padahal kita sudah persiapkan jauh hari. Nanti kalau diberikan, kita jalani, berantem. Ayo, ini pasti kena ke semua. Saya sendiri pun sama dengan Anda, kita semua harus belajar kayak begini. Kita harus belajar itu sabar. Sabar itu lebih susah waktu nganggur. Karena waktu kita kerja, kita nggak mikir. Ketemu cuma sebentar saja malam. Tapi kalau ini siang, malam, pagi, petang selama 1 minggu, misalnya hanya 3 hari lah. Kemana? Waduh, nggak tahan. Padahal sama keluarga sendiri. Jangan gitu ya. Karena itu hindarilah pembicaraan yang terlalu berat, apalagi kata-kata yang sia-sia. Dieman-eman gitu ya. Sayang, tolong dijaga waktu yang berharga. Lalu ada janji Tuhan ayat 14, bagus sekali. Maka kalau engkau lakukan itu semua, kalau tahu sabat adalah waktu kualitas yang disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluarga, dan sewaktu bersabat, engkau hindari urusanmu sendiri dan hindari untuk berkata yang sia-sia, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan ayat 14, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Ada 3 blessing yang disebut di sini. Poin ketiga tulislah. Berkat sabat membuat kita awet muda. Itu tujuan Allah. Membuat kita lebih tajam. Dan semakin bergantung pada Tuhan. Karena di sini pertama-tama engkau akan bersenang-senang. Joy, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan kekuatanku. Hati yang gembira adalah obat. Waktu kita hari Sabat, kalau kita melakukan dengan cara yang tepat, itu berkat. Itu membuat kita jadi lebih enjoy our life. Nggak jadi orang Kristen yang stres, nggak jadi contoh buat orang lain. Ngapain kenal Tuhannya? Lihat, aku lebih bahagia. Ya mungkin kita tidak punya yang mereka miliki, tapi kita punya sukacita yang mereka tidak dapatkan. Orang bisa berkata, aku mau kenal Tuhanmu. Orang Kristen banyak yang nggak happy, padahal bukan itu desainnya Tuhan. Salah manajemen diri. Salah manajemen rohani. Berkat sabat itu membuat kita awet muda. Jadi kurang obat-obatan gara-gara itu. Berkat sabat membuat kita awet muda karena kita menjadi orang yang bersenang karena Tuhan. Bukan senangnya pesta pora, wild party seperti orang dunia ya. Senangnya dalam takut akan Allah itu tiada bandingannya. Lalu aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Itu berarti kita dipertajam. Biasanya pulang dari sabat, bukan nggak tentu liburan. Kita dikembalikan dalam kehidupan sehari-hari pada keluarga dan pekerjaan kita sebagai orang yang jauh lebih tajam. Jadi ternyata sabat itu kita dapat sesuatu. Kenapa ternyata hari sabat adalah hari mendapat. Nggak kerasa. Kalau orang itu mau perlombaan, turnamen segalanya kan disuruh tidur yang cukup. Mau ujian, mengapa? Supaya apa yang mereka latih itu nancep. Ketika mereka bangun, itu sudah hafal di luar kepala. Tapi kalau tidurnya kurang, nggak masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Berkat sabat itu membuat kita lebih tajam. Cabainya lebih rawit, lebih pedas. Beda. Lebih tajam. Ya. Lalu semakin bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub. Ketika kita nggak mikirkan gimana survive, gimana nguntung, kita semakin merasa, iya ya, Tuhanlah sumberku. Tuhan sumber sukacitaku, Tuhan sumber rezekiku juga. Aku yang akan memberi makan. Bayangin kalau waktu 1 tahun itu, seperti teman saya tadi, atau orang Yahudi kalau mau melakukan itu di perjanjian lama. Mereka kan harus bergantung sama Tuhan selama setahunan. Memang mereka punya simpanan, tapi kan mereka harus bergantung ya kan. Dan itu membuat mereka jauh lebih belas kasihan pada orang-orang miskin yang harus hidup dengan iman atau oleh belas kasihan. Very good for the soul of man. Sangat baik. Jadi
Berkat Sabat membuat kita awet muda, lebih tajam, dan semakin bergantung pada Tuhan. 1, 2, 3, dengan ini saya selesai. Sabat, libur, doa. Di musim liburan atau lagi cuti misalnya. 1, Sabat adalah waktu kualitas yang disengaja untuk bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. 2, sewaktu bersabat, hindari urusan sendiri. Hindari dan berkata yang sia-sia. 3, berkat Sabat membuat kita awet muda, lebih tajam, dan semakin bergantung pada Tuhan. God bless you.